luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam belajar agama Islam. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Silakan buka kelasnya untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih anak ibu yang saleh dan salehah. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan anak untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, kita lanjutkan tadarus yang surat kemarin, yaitu surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Kita sudah membaca tadarus. Selanjutnya, untuk menambah semangat kita, mari kita bernyanyi dulu ya lagunya Air Zam-Zam. Silahkan anak-anak berdiri dulu. Kita guru ya. 1, 2, 3. Zumi, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Air, air, air di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Siti Hajar ibunya berlari menuju Safa dan Marwah. Hai, kita semuanya. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Oh, sudah siap ya. Ibunya sudah disiapkan. Tulisnya juga sudah siap. Tapi ibu guru akan menanyakan, ya, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Betul, belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk mengingatnya kembali, ibu akan memberikan satu hadiah buat kalian. Nah, kemudian nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari guru. Silakan ya. Nah, baik, anak-anak, ibu sudah memberikan kalian hadiah satu kertas kecil. Kalian nanti akan menjawab pertanyaan dari guru tentang pelajaran yang lalu. Siap? Siap. Baik. Pertanyaannya adalah 1. Pelajaran kemarin tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba tuliskan keteladanan apa saja yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai? Sudah. Anak-anak, sekarang ibu akan periksa hasil dari kalian ya. Alhamdulillah, jawabannya sudah betul semuanya ya. Nah, baik, kalau sudah betul semuanya, ya berarti kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar bab 12 tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, subnya yaitu keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Apa saja yang akan kita pelajari ke depan? Nanti ada tahapan-tahapannya. Namun sebelumnya ibu akan menyampaikan, anak-anak diharapkan dapat 1. Anak-anak dapat menguraikan dan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya anak-anak dapat mengumpulkan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya anak-anak dapat mengintegrasikan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan pembelajaran yang akan kita lewati ke depan adalah pertama,
video tentang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, anak-anak akan membentuk kelompok yang masing-masing kelompok nanti akan ibu berikan hadiah. Nah, dalam amplop ini ada hadiah yang akan kalian kerjakan dalam satu kelompok yang terdiri dari KPD dan ada tugas diskusi. Setelah selesai, anak-anak nanti akan maju ke depan kelompok secara bergantian akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Nah, setelah itu kalian akan mengerjakan evaluasi. Nah, itulah rangkaian daripada pembelajaran yang akan kita lewati ke depan. Sebelum kalian mengamati video nanti, terlebih dahulu kalian membaca buku paket halaman 157 tentang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Silakan. Karena setelah selesai membaca, silakan kalian mengamati video tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Ibu harap kalian menontonnya dengan penuh hikmat, penuh usama. Apabila ada yang perlu dicatat, kalian catat. Silakan. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Nah, setelah kalian menonton video tentang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, tugas kalian adalah mengerjakan tugas diskusi secara kelompok. Silakan. Baik, untuk waktunya ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Anak-anak sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Untuk itu ibu akan ambil lagi tugasnya dan kalian per kelompok akan maju ke depan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 secara bergantian. Silakan. Anak-anak, setelah menonton video tadi, ayo siapa yang tahu apa arti keteladanan? Apa itu keteladanan? Nah, ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Iya, betul. Apa itu keteladanan? Oh, betul sekali, keteladanan itu adalah contoh. Nah, contoh apa saja sih yang ada dalam video tadi? Tentang Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? Betul, tentang Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nabi Ismail alaihissalam itu contohnya apa saja? Ada yang tahu? Betul, keteladanannya apa saja maksud ibu? Oh iya, betul, patuh terhadap orang tua. Nah, kalian juga harus begitu, harus patuh terhadap orang tua seperti Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah menonton video tadi, nah coba kalian lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar ayah, ada gambar ibu dan anaknya. Ini adalah menggambarkan sebuah keluarga. Keluarga siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Betul sekali. Nah, siapa yang masih ingat? Siapa nama ayah daripada Nabi Ismail alaihissalam? Betul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa nama ibunya? Betul sekali, Siti Hajar. Nah, ini adalah sebuah keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam semula tidak mempunyai seorang anak. Kemudian berdoa kepada Allah SWT, berdoa dan berdoa terus, akhirnya dikaruniai seorang anak, Ismail namanya. Nah, inilah keluarga daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ada ayahnya bernama Ibrahim, ibunya bernama Siti Hajar, dan Ismail putranya. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, untuk selanjutnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke kota Mekah. Nah, dengan bertawakal kepada Allah, nah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah bersama Hajar dan bersama Ismail. Nah, dengan binatang tunggangannya menuju ke kota Mekah. Ada gambar apa namanya anak-anak? Gambar Ka'bah. Ini berada di kota Mekah. Nah, dengan bertawakal kepada Allah, akhirnya keluarga Ibrahim bersama istrinya bersama Ismail berhijrahlah ke kota Mekah dengan tunggangannya kuda, mengikuti arah tanpa tujuan. Anak-anak, kemudian tibalah keluarga Ibrahim di suatu tempat yang gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman di kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata,
Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah lah yang menyuruh kita. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin melantarkan kalian. Dan disinilah Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mendapatkan air. Atas kehendak Allah, keluarlah air dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam waktu kecil. Keluar dari sedikit kemudian banyak berkumpullah menjadi air yang banyak. Dan disitulah Ismail kecil minum. Tumbuhlah di sekitarnya tanaman-tanaman yang subur. Itulah yang menghidupi Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam waktu kecil. Itulah yang disebut air Zam-Zam. Karena ujian Allah tidak berhenti sampai di sini. Pada usia remaja, Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah. Ayahnya bermimpi bahwa ayahnya telah menyembelih putranya. Apa jawab putranya? Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Insya Allah akan mendapatiku, akan mendapati Ismail termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, disinilah letak daripada kepatuhan Nabi SAW, rela berkorban, kemudian patuh kepada orang tua dan taat kepada agama. Anak-anak, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk membangun Ka'bah. Kemudian hal itu diceritakan kepada putranya Ismail alaihissalam. Apa kata Ismail alaihissalam? Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan aku akan membantu pekerjaan mulia itu. Tempat itu disebutnya dengan Ka'bah. Tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam disebutnya Maqam Ibrahim. Nah, setelah kalian mencermati video keteladanan Nabi SAW dan mencermati apa yang sudah Ibu sampaikan tadi materinya, kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya akan Ibu bagikan per kelompok ya. Silahkan kerjakan secara kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit. Anak-anak, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Silahkan ini secara individu ya. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nah, kalau sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Ibu ambil lagi ya. Oke. Anak-anak, setelah selesai kalian mengerjakan evaluasi. Silakan kerjakan secara individu. Untuk evaluasi sudah selesai. Terima kasih. Kumpulkan ya. Anak-anak Ibu yang saleh dan salihah, setelah kita melewati pembelajaran dari awal sampai akhir tentang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, yang dapat kita simpulkan adalah, ada yang tahu? Coba dari kelompok 1. Iya, betul. Pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok 2 silakan. Betul. Hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian kelompok 3. Betul. Sabar dan tabah ketika menghadapi cobaan. Kelompok 4 silakan. Rela berkorban. Betul. Kelompok 6 silakan. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ya, itulah tadi keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya mencontoh apa yang sudah diteladankan, sudah dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi anak yang patuh kepada orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua maka harus kita kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita kerjakan. Anak-anak Ibu yang saleh dan salihah, setelah mengikuti pembelajaran tadi,
yang kita dapat, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, kita harus taat dan patuh pada orang tua, betul. Yang kedua, kita harus hormat dan patuh pada orang tua. Yang ketiga, kita ikhlas dalam beramal. Keempat, kita tetap sabar dan tabah ketika kita mendapat cobaan. Selanjutnya adalah rela berkorban. Dan terakhir adalah tidak mudah percaya terhadap orang lain. Itulah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti teladan yang telah Nabi Ismail contohkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Begitu, silakan dibaca bukunya. Kemudian kalian anak-anak ibu yang saleh dan salehah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan siap-siap ulangan. Untuk itu kalian pelajari materi yang sudah ibu berikan, ya. Nah, tugas di rumah kalian pelajari apa yang sudah tadi ibu sampaikan. Mudah-mudahan ketika ulangan nanti kalian nilainya bagus. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.